Oke, selamat pagi Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa Perbanas Institut Angkatan 2020 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mas Ferry, suaranya di mute. Mas Ferry, suaranya ke mute, Mas. Sorry. Maaf, saya ulang. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa Perbanas Institut Angkatan 2020 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang masih diberi kesehatan untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Mohon perhatian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Acara akan segera dimulai. Perlu kami informasikan juga untuk audio dan video mohon diposisikan video dalam keadaan on dan audio di off-kan. Selamat datang kepada yang terhormat Rektor Perbanas Institut, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, Master of Economics. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Teknologi Informasi, Bapak Dr. Harya Damarwidi Putra, STMkom, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Perencanaan, Bapak Dr. FX Edi Juwono, SSMM, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Fasilitas, Bapak Dr. Slamet Riyadi, MSI, serta seluruh tamu undangan, para dekan dan para kaprodi S1 dan D3 Perbanas Institut yang berbahagia. Serta tak lupa Mas Ferry, suaranya tolong pencet lagi. Mas itu. Tahun 2020-2021 yang diselenggarakan pada hari Sabtu 14 November 2020 secara virtual menggunakan Zoom. Kita awali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini yang diawali dengan doa, kemudian foto bersama,
Dilanjutkan dengan sambutan Rektor Perbanas Institut dan langsung kita menuju pada penjelasan sistem pendidikan tinggi dan perkuliahan di Perbanas Institut. Selanjutnya tanya jawab dan diakhiri dengan diskusi, kemudian ditutup kembali oleh Rektor Perbanas Institut. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ferry Cahaya yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Hasanuddin. Untuk Saudara Hasanuddin, kami persilahkan. Mohon maaf, Mas Riki, suaranya masih di mute, Mas. Mas Riki, coba di unmute lagi. Ya, silakan. Belum terdengar. Mohon bisa dibantu mungkin Mas Anto. Mas Ferry mungkin dilanjut aja dulu, Mas. Nanti di Mas Rikinya nanti di akhir acara mungkin baca doanya. Makasih. Udah nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin sesuai dengan ajaran Islam. Yang bukan non-Islam harap menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada pagi menjelang siang ini hari ini kami melaksanakan bertatap muka bermuajahah bersama. Amhatilah kami, Ya Allah, berkahilah kami, dan berikanlah kelancaran pada acara kami ini, Ya Allah. Ya Allah, semoga dengan adanya acara ini, kami mengambil ibrah, pelajaran, serta manfaat pada kehidupan kami, sehingga kami menjadi insan yang lebih baik lagi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisiril Fatihah.
Terima kasih kepada Saudara Hasanuddin. Selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu untuk kameranya di-on-kan atau diaktifkan. Kita akan foto bersama, akan saya pandu. Panto mungkin bisa bantu juga ikut mengambil foto. Sebentar Bapak Ibu. Ada 13 screen di sini. Sebentar Bapak Ibu. Layar pertama sudah, kemudian layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, kemudian layar keempat, layar kelima, kemudian layar ke-6, layar ke-7, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya kami mempersilahkan Rektor Perbanas Institut Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar Master of Economic untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Hermanto kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Terlebih-lebih kepada para mahasiswa-mahasiswi baru di Perbanas Institut. Kami atas nama pimpinan Perbanas Institut mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak atau saudara sekalian yang sudah memilih Perbanas Institut tempat belajar mengikuti pendidikan, mudah-mudahan sampai selesai dengan lancar. Tahun 2020 ini kita memang menghadapi kondisi yang sangat spesial, yaitu dengan terjadinya pandemi COVID-19. Pandemi itu tidak menyurutkan. Mudah-mudahan semangat para mahasiswa-mahasiswi untuk menempuh pendidikan dan juga dari para pengajar, para dosen, para pegawai di dalam memberikan perkuliahan maupun pelayanan untuk kelancaran studi dari para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Memang kondisinya berbeda sekali dengan situasi normal, di mana
para mahasiswa-mahasiswi bisa berinteraksi langsung dengan para dosen atau sesama para mahasiswa-mahasiswi dalam suatu iklim yang kondusif untuk melakukan proses belajar mengajar. Namun karena memang peraturan daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang masih mewajibkan kampus menyelenggarakan perkuliahan secara daring dalam jaringan atau online setidaknya sampai Desember tahun 2020 ini, maka kita comply atau menuruti kepada peraturan tersebut, sehingga seperti yang saat ini terjadi, orientasi ataupun pertemuan lah, katakan pertemuan orang tua mahasiswa dengan para pimpinan dan pelaksana manajemen di Perbanas Institute ini pun kita melaksanakannya secara daring. Kemarin orientasi para mahasiswa juga secara daring. Tidak ada rotan akar pun jadi. Mudah-mudahan hal ini tetap bisa mendapatkan apa yang kita tuju atau kita sasar, terutama berbagai informasi ataupun hal-hal yang masih perlu dijelaskan kepada para orang tua atau menjadi pertanyaan orang tua kepada kampus. Jadi Bapak Ibu para orang tua ataupun wali mahasiswa-mahasiswi baru Perbanas Institute, di dalam acara ini kita saya kira juga dihadiri ya dengan oleh berbagai ataupun beberapa pejabat di lingkungan Perbanas Institute ya. Mungkin saya akan memperkenalkan satu persatu kepada para orang tua atau wali ataupun para mahasiswa yang hadir ya. Yang pertama mohon dibantu oleh operator ya untuk spotlight. Yang pertama adalah Wakil Rektor Akademik dan Teknologi Informasi. Ada bersama kita Dr. Harya Widiputra. Kemudian yang kedua ada Wakil Rektor Sumber Daya dan Perencanaan, Dr. Edi Juwono. Yang ketiga Wakil Rektor Kerjasama dan Fasilitas, Dr. Slamet Riyadi. Yang keempat ada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Hedwigis Esti. Yang kelima ada Wakil Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Jasman. Ya, itu ada Pak Jasman. Kemudian di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada beberapa prodi atau program studi, Kepala Prodi ataupun Kepala Program Studi S1 Akuntansi, Ibu Ridar Meli. Kemudian Kepala Program Studi S1 Manajemen, Pak Nikodemus Simu. Lalu Kaprodi S1 Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Hidayat Sofyan. Kemudian Kaprodi Program D3 Akuntansi Perpajakan, Bapak Niko Silitonga. Ya, itu ada Pak Niko. Kemudian Kaprodi D3 Keuangan Perbankan, Bapak Edi Soekarno. Ya, kemudian dari Fakultas Teknologi Informasi, Dekan FTI Pak Isnin Farid. Lalu Kepala Program Studi S1 Sistem Informasi, Dr. Adel Mailangkai. Dan Kaprodi S1 Teknik Informatika, Ibu Winnie Purbaratri.
Terima kasih. Juga ada sebetulnya kita satu lagi sekolah atau setara dengan fakultas, yaitu sekolah pasca sarjana. Namun mungkin karena kita di dalam hal ini ada penerimaan pada orang tua mahasiswa D3 dan S1 tidak kita tampilkan ya, tapi ada sekolah pasca sarjana, dekannya adalah Profesor bersama, tidak ada ya Pak Yayo ya, Profesor Haryono. Iya Pak, tidak ada karena memang karena orang tua dari mahasiswa S1, S1 jadi kita D3 fokus ya? di S1 dan D3-nya. Iya, Gitu, jadi Pak. Profesor Haryono Umar ya bersama kita juga di Perbanas Institute. Bapak Ibu para orang tua dan wali mahasiswa sekalian yang kami hormati. Jadi di era pandemi ini memang seperti tadi disampaikan, tentu kita ada semacam kendala ya, tidak langsung para mahasiswa-mahasiswi bisa bertemu ya atau berinteraksi dengan para dosen. Tentunya itu juga membuat satu kondisi yang mungkin agak kurang optimal, tapi seperti dikatakan ya, semua kampus ya juga diwajibkan melakukan perkuliahan secara daring ya. Oleh karena itu strategi belajar ya, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi barangkali agak dibutuhkan ekstra ya dibandingkan dengan katakanlah di situasi normal. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena dalam perkuliahan secara daring ini, walaupun interaktif atau tanya jawab dimungkinkan bersama para dosen, ya, namun tidak benar-benar sifat interaktif itu bisa lebih leluasa ya, sebagaimana pada kondisi normal. Apalagi untuk mata kuliah yang sifatnya banyak membutuhkan latihan-latihan soal dan sebagainya ya, tentu keterbatasan waktu ya dibandingkan dengan kondisi perkuliahan secara langsung ya, karena walaupun kita bisa menggunakan semacam semacam papan gitu ya secara virtual gitu ya, tetapi tentu tidak seleluasa di kondisi normal. Oleh karena itu, para mahasiswa-mahasiswi kami harapkan ya, atau kami dorong untuk melakukan pembelajaran secara aktif ya, secara proaktif, membaca ya, latihan sesuai dengan resources ataupun referensi yang memang sudah dikemukakan atau disampaikan oleh dosen pada saat di kelas. Dan pada hakikatnya memang perkuliahan atau belajar di perguruan tinggi ya, yang sebenar-benarnya itu adalah memang para mahasiswa-mahasiswi harus proaktif atau aktif mencari sumber-sumber pembelajaran ya, mengerjakan soal-soal ataupun latihan ya yang disampaikan oleh atau diinstruksikan oleh para dosen, kemudian mendiskusikan sesama peers ya, sesama teman mahasiswa-mahasiswi maupun dengan dosennya gitu ya. Jadi ini saya kira merupakan suatu tantangan terutama bagi mahasiswa-mahasiswi yang baru dari SMA, barangkali dengan sistem pembelajaran yang agak berbeda ya. Di perguruan tinggi, walaupun ada semacam fleksibilitas atau kebebasan dari segi waktu, tetapi tadi ya harus cukup disiplin, mengalokasikan waktu secukupnya ya, atau memadai untuk bisa katakanlah memahami dengan baik berbagai materi yang disampaikan. Pada para mahasiswa-mahasiswi yang ada atau menghadiri acara ini ya, atau bisa juga disampaikan melalui orang tua, dalam kondisi pandemi ini tentu saja para dosen juga
kami tuntut untuk bisa memberikan pelayanan walaupun sebatas melalui virtual. Misalnya apakah melalui WA Group ataukah melalui email, ya. Nah, para mahasiswa-mahasiswi jangan segan-segan untuk menghubungi para dosen, ya. Kalau WA Group berarti sesuai dengan kelasnya, gitu ya, ataupun email, ya, sesuai dengan bahan-bahan apa yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada para dosen. Para dosen tentu akan welcome, akan bisa memfasilitasi atau menjawab berbagai hal yang menjadi pertanyaan. Dan fungsi daripada Kepala Prodi, hari ini kita juga ada dihadiri oleh Bapak Ibu Kepala Program Studi, ya, itu adalah katakanlah akan memberikan pelayanan manakala ada saluran komunikasi yang barangkali kurang lancar, ya, karena satu dan lain hal, maka Kaprodi akan menyampaikan kepada para dosen ataupun bisa juga menjawab ataupun memberikan arahan, ya, sebagaimana yang barangkali dibutuhkan. Pada dasarnya perkuliahan itu adalah merupakan suatu hal yang memang jelas penjadwalan atau perencanaannya, ya. Jadi setiap mata kuliah sekian sesi sudah jelas, cakupannya juga sudah jelas, sehingga di setiap program studi itu semua materi itu sudah ada, ya, siapkan dengan, dan katakanlah dosen-dosen itu tidak hanya satu orang bisa melakukan atau memberikan materi tertentu, ya, sehingga apabila terjadi sesuatu, ya, sakit atau dan yang lainnya, bisa penyampaian diberikan oleh peers daripada para dosen tersebut. Dan fasilitas kampus seperti perpustakaan, laboratorium dan sebagainya sebetulnya juga stand ready, ya, siap, ya, untuk bisa melayani, ya, para mahasiswa peringatkan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini melalui LLDIKT 3. LLDIKT itu adalah perpanjangan daripada Kementerian Dikbud untuk semua perguruan tinggi swasta, para mahasiswa untuk langsung, ya, datang di kampus, ya, kecuali memang kalau ada hal-hal yang cukup penting sehingga para mahasiswa memang ingin datang ke kampus, ya, bertemu dengan Kaprodi misalnya atau yang lainnya atau dosen kalau memang ada hal yang cukup penting, ya, itu dimungkinkan dengan satu perencanaan waktu atau jadwal yang memang sama-sama disepakati. Ini tidak lain karena tadi, ya, kita memang mencoba untuk benar-benar comply terkait dengan pandemi ini. Kita segera berakhir semester depan, mudah-mudahan kita sudah bisa memulai perkuliahan secara secara tatap muka, ya, setidaknya 50-50 atau dengan porsi yang memang memadai, ya, sehingga katakanlah pelaksanaan perkuliahan, praktikum dan sebagainya bisa menjadi lebih optimal lagi. Nah, terakhir adalah sistem belajar pendidikan tinggi ini seperti tadi saya kemukakan sangat tergantung kepada keaktifan mahasiswa, ya, proaktifnya mahasiswa di dalam membekali dirinya sendiri, ya, di dalam katakanlah berdiskusi dan juga di dalam aktivitasnya, mudah-mudahan di dalam kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan, ya. Oleh karena itu para mahasiswa kita alokasikan atau mengatur sendiri jadwalnya untuk belajar, untuk membaca dan sebagainya. Harapan kita semuanya bisa menyelesaikan pendidikan
sesuai dengan yang dijadwalkan. Kami pada hakikatnya juga sangat mendorong para mahasiswi selesai ya pada waktunya ya. Kalau S1 kalau bisa 3,5 tahun ngapain misalnya ya. Kalaupun 8 semester nggak bisa kita tekan jadi 7 semester ya, dalam arti muatan daripada kreditnya sudah terpenuhi, mengapa harus berlama-lama? Karena waktu adalah kesempatan, dan kesempatan itu hendaknya dipergunakan oleh para mahasiswa atau lulusan kita sebaik-baiknya sehingga bisa membangun karir lebih awal untuk kesuksesannya di masa depan. Saya kira itulah sambutan dari kami dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Acara kita pagi ini sama-sama kita buka. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hermanto yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk dalam sesi yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni penjelasan sistem pendidikan tinggi dan perkuliahan di Perbanas Institut. Kepada Bapak Harya, kami persilahkan. Terima kasih kepada Mas Ferry yang saya hormati, Bu Bapak Wali dari orang tua mahasiswa Perbanas tahun akademik 2020 yang saya hormati Pak Rektor, Bapak-Bapak Wakil Rektor, Ibu Bapak Dekan, Ibu Bapak Kaprodi, dan mungkin ada pejabat yang lain di lingkungan Perbanas Institut, dan juga mungkin ada adik-adik teman-teman mahasiswa angkatan 2020 yang duduk di sebelah orang tuanya mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Biasanya kegiatan pertemuan dengan orang tua mahasiswa baru ini kami lakukan secara langsung di kampus. Tapi memang karena kondisi tidak memungkinkan, kami mohon maaf, kita terpaksa bertatap muka melalui layar dari komputer, laptop, ataupun gadget Ibu dan Bapak masing-masing. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah menyediakan waktu di hari Sabtu ini untuk bertatap muka dengan kami. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor secara umum, tapi mungkin saya akan fokus kepada teknik bagaimana atau sistem bagaimana pendidikan tinggi itu berjalan saat ini gitu. Jadi mungkin juga ini sebenarnya sifatnya adalah seperti refreshment untuk Ibu dan Bapak yang mayoritas sudah pernah mengikuti pendidikan tinggi itu, tapi mungkin perlu kita lakukan persamaan persepsi kembali untuk memahami kiranya bagaimana sistem itu berjalan saat ini. Tujuan utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kita ingin putra-putri Ibu dan Bapak sekalian yang saat ini dalam tanda kutip dititipkan kepada kami untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi itu bisa selesai tepat waktu dan dengan hasil yang maksimal. Itu adalah tujuan utama dari apa yang menjadi dasar dari pertemuan kita pada hari ini. Karena meskipun memang sebagai seorang mahasiswa, tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rektor, kemandirian itu menjadi salah satu hal yang utama bagi putra-putri Ibu dan sekalian, mahasiswa-mahasiswa kami. Tapi tentunya ini tidak lepas dari peran Ibu dan Bapak wali mahasiswa untuk bisa ikut membantu kami agar proses ini bisa berjalan bagaimana kita rencanakan. Jadi mungkin untuk menghemat waktu, saya akan sampaikan saja beberapa hal yang mungkin penting dan mudah-mudahan tidak terlalu banyak mengambil waktu dari Ibu dan Bapak sekalian. Baik. Baik, jadi beberapa agenda atau beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama adalah tentang sekilas saja tentang Perbanas Institut, atau kalau nama resminya kampus ini, nama resminya adalah Institut Keuangan Perbankan
dan Informatika Asia Perbanas. Jadi itu nama yang terdaftar di pemerintah Ibu dan Bapak. Singkatannya IKPIA Perbanas, tapi nama panjangnya adalah Institut Keuangan, Perbankan, dan Informatika Asia Perbanas. Jadi Perbanas Institute adalah sebuah brand sebenarnya. Kemudian nanti di bagian kedua saya akan menjelaskan tentang peraturan akademik, dan yang ketiga adalah tentang beasiswa, juga administrasi dan keuangan. Perbanas Institute awalnya itu didirikan di tahun 69. Jadi di tahun 2020 ini usia kami sudah 51 tahun. Dan dalam perjalanan 51 tahun ini, Perbanas Institute telah mengalami perubahan bentuk atau ya bukan bentuk institusi ya beberapa kali. Awalnya mungkin akademi, kemudian ada sekolah tinggi, dan sekarang menjadi sebuah institut. Jadi Perbanas Institute sendiri ini merupakan hasil penggabungan dari dua sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Perbanas, yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, namun tetap di bawah naungan satu yayasan pendidikan yang sama, yaitu Yayasan Pendidikan Perbanas, di mana Yayasan Pendidikan Perbanas ini berada juga di bawah naungan Asosiasi Perbanas, yaitu Persatuan Bank Umum Nasional. Jadi relasinya seperti itu Ibu dan Bapak. Ada asosiasi Bank Umum Nasional, itu Perbanas, kemudian asosiasi ini memiliki yayasan disebut sebagai Yayasan Pendidikan Perbanas atau YPP, dan YPP ini dulu memiliki dua sekolah, STIE Perbanas dan STIMIK Perbanas, yang kemudian menjadi satu dengan nama resmi Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, di mana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi itu bertransformasi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer itu bertransformasi menjadi Fakultas Teknologi Informasi. Dan kita punya satu sekolah pasca sarjana, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rektor, di mana di dalam sekolah pasca sarjana ini memang adalah untuk program pendidikan magister dan juga profesi. Saat ini Perbanas Institute memiliki dua lokasi kampus, yaitu yang berada di Kuningan, Jakarta, dan ada satu lagi di Bekasi di Jalan Cut Mutia. Mungkin ada Ibu dan Bapak yang putra-putrinya ini mendaftarnya di kampus Bekasi. Memang pada saat ini karena aktivitas perkuliahan masih kita lakukan secara online sesuai dengan ketentuan dari Kemdikbud, jadi memang mungkin belum terlalu berasa ada aktivitas perkuliahan yang berjalan di dua lokasi kampus yang berbeda. Tapi insya Allah nanti sebagaimana Pak Rektor sampaikan, ada kemungkinan besar di semester berikutnya, yaitu di semester kedua untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian, itu ada kemungkinan kita akan mulai melakukan aktivitas perkuliahan secara tatap muka juga. Hingga saat ini, sejak tahun 69, Perbanas telah 30.000 lulusan, dan dengan data terakhir rata-rata waktu tunggu memperoleh pekerjaan itu adalah kurang dari 3 bulan. Bahkan tidak jarang ada mahasiswa yang sebelum lulus juga sudah mulai bekerja. Nah ini mungkin nanti saya akan sampaikan Ibu dan Bapak, ini ada hal yang positif tapi juga risiko negatifnya cukup tinggi untuk mahasiswa yang sebelum lulus itu sudah bekerja. Nanti saya akan jelaskan kenapa, kok ada risiko negatif gitu. Kan bukannya bagus gitu ya, kalau belum lulus saja sudah bekerja gitu, sudah menerima gaji. Tapi ternyata ada hal yang bisa menjadi kendala di kemudian hari kalau memang si mahasiswa tersebut tidak bisa membagi waktunya atau tidak bisa menjaga komitmennya. Baik, saya masuk ke sistem pendidikan di Indonesia. Jadi ini bukan hanya pendidikan tinggi, tapi ini adalah sistem pendidikan di Indonesia. Saat ini sistem pendidikan di Indonesia itu menganut apa yang disebut sebagai sistem KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di mana setiap jenjang pendidikan itu dipetakan kepada satu level tertentu, di mana keseluruhannya itu terdiri dari 9 level, ya, lulusan sekolah menengah umum sederajat itu ada di level 2. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah jalur akademis, sedangkan yang di sini adalah di jalur profesinya atau pekerjaannya. Jadi yang disebut pendidikan tinggi itu adalah pendidikan yang ditempuh oleh seseorang setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dasar atau menengahnya. Dan titik akhir pendidikan dasar atau menengah itu adalah sekolah menengah umum atau sekolah menengah kejuruan.
Ada tingkat yang disebut sebagai D1, D2, D3, kemudian ada S1, S2, dan S3. Di sebelah kiri ini ada 2 kotak yang terpisah. Jadi kalau S1, S2, S3 itu sebenarnya yang disebut sebagai dalam sistem ini adalah pendidikan berbasis keilmuan, ya. Sedangkan yang di sebelahnya ini berbasis keahlian. Jadi sebenarnya harapannya adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan jalur diploma atau D3 itu memiliki kemampuan untuk langsung mengaplikasikannya. Sedangkan mahasiswa yang menempuh jalur pendidikan S1 itu lebih kepada harapannya nanti adalah untuk pengembangan keilmuan. Jadi by design sebenarnya ada jalur yang berbeda, berbasis keilmuan ataupun berbasis keahlian. Nah, sekarang ini biasanya lebih dikelompokkan sebagai sekolah vokasi atau mungkin dulu yang kita juga kenal dengan istilah politeknik. Jadi kesetaraannya sama. Kalau ada yang D4 itu kesetaraannya sama sebenarnya dengan S1, sama-sama berada di KKNI level 6. Kalau yang nanti melanjutkan ke S2, T ini adalah terapan. Jadi tanda bahwa dia applied atau ilmunya lebih kepada terapan penyelesaian masalah real di dunia keseharian. Sedangkan kalau yang tanpa T ini lebih kepada pengembangan keilmuan sebenarnya. By design seperti ini, tapi memang harus kita akui bahwa di Indonesia pemisahan ini masih garisnya masih abu-abu. Jadi masih bisa berpindah dari D3 melanjutkan ke S1 gitu ya, dan seterusnya. Kalau ini sudah berlaku secara penuh, sebenarnya jalurnya sudah jelas. Kalau D3 itu melanjutkannya nanti ke D4 atau ke S1 terapan. Dan nanti kalau S2-nya namanya S2 terapan. S3-nya adalah S3 terapan. Beberapa perguruan tinggi memang masih sudah mulai mengaplikasikan ini dengan mendirikan sekolah vokasi, tapi di Perbanas kita masih mengakomodir kedua jalurnya. Ada yang D3, putra dan putri ibu bapak sekalian, ataupun ada yang langsung ke. Nah, KKNI ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menciptakan kesetaraan jenjang pendidikan antara lulusan Indonesia dan lulusan dari luar negeri. Itu salah satu tujuan utamanya. Karena di beberapa negara lulusan S1 dari Indonesia sebelumnya itu mungkin tidak diakui kesetaraan jenjangnya pada saat ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, dengan adanya KKNI ini 9 tingkatan atau 9 level kualifikasi ini kemudian membantu untuk melakukan penyetaraan tingkat atau jenjang kelulusan kualifikasi akademik dari lulusan di Indonesia dengan di luar negeri sehingga lebih mudah apabila ingin melanjutkan studinya ke luar negeri nantinya. Baik, ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa utamanya adalah kita ingin mencapai target ini bersama-sama Ibu dan Bapak, bahwa putra dan putri Ibu dan Bapak mahasiswa kami lulus tepat waktu dengan nilai yang terbaik. Ini adalah syarat kelulusan sarjana dan diploma berdasarkan Permendikbud yang mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi. Ada satu poin yang mungkin terlewat ini, untuk jenjang diploma atau D3, itu paling lama diselesaikan dalam waktu 5 tahun atau 10 semester. Dengan jumlah SKS minimal ditempuh itu adalah 108 SKS. Nah, putra dan putri ibu bapak di sini ini ada yang menjadi mahasiswa di D3 Keuangan Perbankan dan ada yang di D3 Akuntansi Perpajakan. Masing-masing program studi memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah SKS-nya sesuai dengan kurikulumnya masing-masing. Saya tidak breakdown di sini, tapi yang bisa saya pastikan adalah kedua program studi D3 kami itu jelas mewajibkan mahasiswanya harus menempuh lebih dari 108 SKS. Kalau saya tidak salah mungkin sekitar 110 SKS mungkin. Nanti mungkin bisa kalau ada pertanyaan tentang itu bisa dibantu oleh apakah Ibu Dekan ataupun Bapak-Bapak Kaprodinya. Dan SKS ini paling lama maksimal ditempuh dalam waktu 5 tahun. By design, ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 tahun atau 6 semester. Jadi sebenarnya pemerintah memberikan keluasaan sampai dengan ekstra 2 tahun atau tambahan 4 semester. Nah, apa yang terjadi kalau setelah 10 semester, ternyata mahasiswa itu masih belum
dapat menyelesaikan atau memenuhi jumlah SKS lulus minimal 108. Maka itu adalah yang disebut sebagai habis masa studi, sehingga mahasiswa tersebut dinyatakan tidak dapat lulus dari program studi yang diikutinya. Itu. Jadi tentunya kita tidak mengharapkan atau tidak merencanakan bahwa ini akan terjadi, tapi mohon kiranya nanti Ibu dan Bapak juga bisa membantu untuk memantau progres dari putra dan putri Ibu Bapak sekalian. Nah, sedangkan untuk sarjana itu paling lama ditempuh dalam 7 tahun atau 14 semester dengan minimal SKS yang harus lulus itu adalah 144 SKS. Ketentuannya sama, Ibu dan Bapak, seperti bagaimana tadi saya sampaikan, dan by design di seluruh prodi S1 kami, apakah itu di akuntansi, di manajemen, di ekonomi syariah, di teknik informatika, dan di sistem informasi, by design itu dapat diselesaikan dalam 4 tahun atau 8 semester. Jadi pemerintah dalam hal ini juga sudah memberikan ekstra 3 tahun atau 6 semester bagi mahasiswa S1 untuk menyelesaikan studinya. Di luar 2 syarat ini, bagi kedua jenjang berlaku juga bahwa IPK lulus itu tidak boleh kurang dari 2. Jadi minimum IPK kelulusan itu adalah 2. Itu adalah syarat dari pemerintah yang diatur dalam Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020. Kemudian ada beberapa catatan yang saya tambahkan di sini bahwa sebenarnya perguruan tinggi kemudian diberikan izin untuk menambah syarat-syarat kelulusan di atas apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi di masing-masing program studi itu akan ada syarat-syarat tambahan di atas syarat pemerintah ini, gunanya adalah untuk menjamin peningkatan dan competitiveness dari kualitas lulusan yang dihasilkan oleh program studi tersebut. Misalkan saja di beberapa program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada syarat bahwa untuk lulus mahasiswa harus melalui proses ujian kompetensi atau membuktikan kompetensinya melalui sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh Perbanas. Kemudian kalau di Fakultas Teknologi Informasi ada syarat lain, misalkan harus mengikuti kegiatan kuliah kerja praktek. Jadi memang ada syarat-syarat tambahan yang itu diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi, dalam hal ini program studi masing-masing, yang tujuannya adalah tadi, untuk meningkatkan kualitas dari lulusannya. Masing-masing itu syarat tersebut tertuang di dalam buku panduan akademik yang didistribusikan kepada putra dan putri Ibu Bapak sekalian. Baik, sekarang saya masuk ke dalam semester. Dalam 1 tahun akademik itu secara normalnya berjalan dari bulan September. Itu adalah semester gasal, jadi putra dan putri Ibu Bapak sekalian itu saat ini berada di semester gasal atau semester ganjil, tepatnya adalah semester 1. Ini umumnya berakhir di bulan Desember, tapi memang karena tahun ini kita ada mulainya agak lebih mundur, sehingga hanya di semester ini perkuliahan akan berakhir di bulan Januari. Sedangkan untuk semester genap atau semester 2 itu akan dimulai di bulan Februari dan akan berakhir di bulan Juni. Jadi itu yang disebut sebagai 2 semester reguler, Ibu dan Bapak, semester gasal atau semester ganjil dan semester genap. Berdasarkan ketentuan pemerintah juga, bahwa lamanya semester reguler itu adalah 16 minggu. 16 minggu ini termasuk di dalamnya adalah waktu-waktu untuk pelaksanaan ujian dan juga jika diperlukan adalah minggu tenang atau masa tenang dalam menghadapi ujian. Jadi secara aktivitas yang umum dilakukan adalah bahwa aktivitas perkuliahan itu dilakukan 1 kali seminggu. Sehingga dengan kata lain dalam 1 semester itu ada 16 aktivitas, karena ada 16 minggu, di mana di dalamnya termasuk aktivitas ujian tengah semester, aktivitas ujian akhir semester, dan aktivitas mas tenang atau minggu tenang. Untuk putra dan putri Ibu Bapak, pada semester ini, itu minggu tenang akan dilaksanakan hanya 1 kali, yaitu menjelang UAS.
Sehingga 1 minggu diambil untuk minggu tenang, 1 minggu diambil untuk UTS, 1 minggu diambil untuk UAS, sehingga akan ada 13 minggu atau 13 kali aktivitas perkuliahan yang saat ini kita lakukan secara online atau daring. Ya. Seingat saya minggu depan kalau tidak salah putra dan putri ibu bapak ini sudah masuk ke dalam minggu UTS. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Di Perbanas sesuai juga dengan aturan pemerintah, kami juga mengakomodir adanya semester antara atau semester padat, atau mungkin dulu lebih kita kenal sebagai istilah semester pendek. Dan semester pendek atau semester padat ini hanya dijalankan pada periode antara bulan Juli dengan bulan Agustus. Jadi peralihan dari semester genap ke semester gasal. Hanya ada 1 kali. Peralihan dari semester genap ke semester gasal. Pada saat peralihan dari semester gasal ke semester genap itu tidak ada SP. Ya, ini sesuai dengan aturan pemerintah bahwa dalam 1 tahun akademik diizinkan untuk melaksanakan 2 semester reguler dan 1 semester antara atau 1 semester padat. Berbeda dengan semester reguler, maka lama semester antara atau semester padat hanya 8 minggu. Atau setengahnya dari semester reguler. Dan ini juga sudah termasuk sesi ujian. Sehingga biasanya dalam pelaksanaan semester antara atau semester padat yang 8 minggu, ada kemungkinan dalam 1 minggu itu dilakukan 2 kali aktivitas perkuliahan guna mencukupi atau mengejar materi dari kuliah yang harus disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Dan dalam hal ini, semester antara atau semester padat itu dapat digunakan baik untuk mengulang, ya, memperbaiki nilai, mengulang mata kuliah yang mungkin belum lulus, ataupun mengambil mata kuliah baru, jika memang dimungkinkan, karena biasanya untuk mengambil mata kuliah baru atau mata kuliah di atas, di semester-semester yang lebih atas, itu ada beberapa syarat, prasyarat mata kuliah yang sebelumnya harus lulus. Jadi itu nanti untuk mengambil mata kuliah baru akan disesuaikan dengan ketentuan pengambilan mata kuliahnya. Ini sedikit review pemahaman tentang apa yang disebut sebagai SKS, Ibu dan Bapak. Jadi SKS itu 1 term tapi ada dua terjemahan. Yang pertama itu adalah sistem kredit semester dan yang kedua itu adalah satuan kredit semester. Jadi sistem perkuliahan atau di pendidikan tinggi itu menggunakan sistem kredit semester. Sedangkan satuannya yaitu disebut ya satuan kredit semester. Bedanya kalau yang sistem itu ditulisnya besar semua, kalau yang satuan itu kecil semua SKS-nya. Artinya apa? Bahwa beban belajar itu kita menggunakan pengambilan kredit, ya, menggunakan sistem pengambilan kredit di mana di tiap mata kuliah itu sudah ditetapkan beban kreditnya berapa. Sedangkan ini tentang satuannya, bahwa satu SKS itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen, yaitu 50 kegiatan tatap muka per minggu per semester, kemudian ada 60 menit penugasan terstruktur, atau waktu yang harusnya dialokasikan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, dan juga kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester, atau artinya mahasiswa sebenarnya harus menyediakan waktu 60 menit secara mandiri untuk belajar. Ya. Jadi kalau kita katakan misalkan seorang mahasiswa mengambil mata kuliah dengan beban 3 SKS, maka sebenarnya mahasiswa tersebut harus siap untuk, pertama, dalam 1 minggu ada 150 menit, 3 kali 50, aktivitas tatap muka atau aktivitas kuliah. Apakah itu tatap muka secara langsung, ataukah itu dalam bentuk online. Itu 150 menit. Kemudian, selain itu, sebenarnya pada saat seorang mahasiswa mengambil mata kuliah 3 SKS, selain dia harus siap untuk berkuliah 150 menit per minggu, mahasiswa juga harus siap untuk mengerjakan tugas yang setara dengan 180 menit per minggu atau 60 kali. Ya, jadi ada kemungkinan besar bahwa untuk mata kuliah yang bobotnya 3 SKS itu dosennya akan memberikan tugas
yang untuk mengerjakan tugas itu harus mungkin mengalokasikan waktu 180 menit per minggu. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan mandiri, 60 menit per minggu per semester. Artinya kalau seorang mahasiswa itu mengambil mata kuliah 3 SKS, maka mahasiswa tersebut harus bisa mengalokasikan waktu 180 menit per minggu untuk belajar mandiri, mengulang pelajaran yang diperoleh dari dosen, apakah itu tatap muka langsung ataukah itu secara online. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa mahasiswa itu harus mandiri, baca. Kalau mau sukses, untuk mata kuliah yang 3 SKS harus mengalokasikan 180 menit belajar sendiri. Jadi kebayang ya Ibu dan Bapak, kalau seorang mahasiswa itu dalam satu semester mengambil total 20 SKS misalkan, berarti dalam satu minggu mahasiswa harus siap untuk 20 kali 50 atau 1000 menit kuliah tatap muka, kemudian 60 kali 20 itu 1100 menit untuk mengerjakan tugas, dan 60 kali 20 1200 menit lagi untuk belajar sendiri. Kalau ini diikuti, insya Allah nggak akan ada kendala untuk mendapatkan nilai yang maksimal dalam mata kuliah tersebut atau dalam semester tersebut. Nah, ternyata bahwa memang biasanya mahasiswa hanya berpikir, yang penting kalau saya cuma lihat SKS saja karena yang dilihat hanya adalah aktivitas perkuliahannya. Tapi sebenarnya ada dua komponen lain sertai perkuliahan itu, bahwa mata kuliah 3 SKS itu pasti nggak cuma kuliah. Pasti pertama ada tugas, ada kuis, dan lain segala macam. Dan untuk bisa mendapatkan nilai yang baik, mahasiswa juga harus bisa alokasikan diri untuk belajar mandiri. Artinya ya tadi, tidak hanya belajar pada saat ada dosennya atau ketemu sama dosennya di kelas ataupun di ruang-ruang virtual. Jadi memang bebannya berat, dan oleh sebab itu pemerintah juga membatasi bahwa dalam satu semester reguler, yaitu tadi di semester gas, itu maksimal mahasiswa hanya boleh mengambil 24 SKS. Maksimal. Ya. Dan ini pun hanya diberikan bagi mahasiswa yang berprestasi. Mahasiswa yang berprestasi itu yang siapa? Ada di dalam kotak hijau itu Ibu dan Bapak, bahwa mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang mempunyai IPK lebih dari 3. Jadi kalau cuma pas 3,00 itu belum boleh mengambil SKS lebih. Secara rata-rata perlu saya sampaikan bahwa desain kurikulum itu umumnya per semester itu mata kuliah atau beban satu semester itu ada di kisaran 20 SKS. Beberapa semester mungkin 18 SKS, beberapa sehingga secara rata-rata itu ada 20 SKS lah. Jadi kalau mengambil 24 SKS itu artinya mengambil lebih, dan kalau mengambil lebih itu berarti memang ada kemungkinan tadi seperti Pak Rektor sampaikan bahwa mahasiswa tersebut bisa menyelesaikan kuliahnya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Nah, kalau untuk semester padat atau SP, itu jumlah SKS maksimal yang bisa diambil hanya 9 SKS. Oh ya, Ibu dan Bapak, ini 9 SKS lebih atau tidak sesuai dengan rancangan kurikulum itu baru bisa mulai dilakukan di semester 3 setelah adanya indeks prestasi kumulatif IPK. Karena belum bisa di semester 2, karena di waktu masuk semester 2 putra dan putri Ibu Bapak sekalian itu belum punya IPK, punyanya IPS. Indeks prestasi semester 1. IPK itu setidaknya diperoleh setelah menjalani 2 semester. Memang pengambilan SKS lebih ini masih kita lakukan mulai dari semester ke-3. Ini semata-mata untuk menjaga supaya tidak terjadi drop dari kinerja akademik putra dan putri Ibu Bapak sekalian. Karena tidak jarang kami menemukan juga pada saat seorang mahasiswa itu berprestasi dan kemudian mengambil SKS lebih, ternyata IPK-nya kemudian malah turun karena beban yang terlalu berat. Sekali lagi, sebenarnya tanpa mengambil SKS lebih pun, kalau mengikuti rancangan kurikulum yang sudah dibuat dan selalu lulus semua mata kuliah dengan nilai yang baik, maka
itu sudah pasti bisa lulus dalam 4 tahun atau dalam 8 semester atau tepat waktu. Apa harus mengambil lebih? Ini saya sampaikan ilustrasi, Ibu dan Bapak. Saya sampaikan ilustrasi distribusi mata kuliah di dalam kurikulum untuk program sarjana. Ini hanya ilustrasi saja, Ibu dan Bapak ya. Jadi kalau detailnya dari masing-masing program dan program studi itu bisa dilihat di buku panduan akademik sebenarnya. Contoh misalkan semester 1 ini 18 SKS, semester 2 18 SKS, semester 3 21 SKS, dan seterusnya. Jadi ini yang seperti saya sampaikan, biasanya distribusi SKS itu seperti lonceng. Di awal tuh agak rendah, di tengah-tengah itu biasanya meningkat, dan kemudian di akhir dia akan rendah lagi. Ibu dan Bapak bisa lihat bahwa di sini, di semester 7 dan di semester 8, itu biasanya rancangan SKS-nya dibikin lebih rendah. Kenapa? Di semester 8 ini ada tugas akhir yang biasanya menyita waktu. Tugas akhir itu ada yang bentuknya skripsi, itu pada semester 2, ada yang bentuknya skripsi, dan ada yang bentuknya program. Jadi bentuknya ini seperti lonceng gitu ya, menanjak di tengah-tengah. Ini adalah beban-beban mungkin yang cukup berat di semester 3, 4, 5, dan 6. Kemudian nanti di ujung menurun lagi dari jumlah SKS, tapi memang mungkin kompleksitas mata kuliahnya yang berbeda. Seperti pekerjaan tugas akhir itu kompleksitasnya benar-benar menuntut kemandirian dari mahasiswa, karena tidak ada tatap muka kuliah di kelas yang terjadwal, tapi mahasiswa harus bisa disiplin mendapatkan progres untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau ini lulus mata kuliah di tiap semester dan tidak mengulang mata kuliah, tidak mengambil cuti akademik, ini ada istilah cuti akademik, Ibu dan Bapak, nanti saya akan jelaskan ini apa, dan sampai di ujung ini IPK-nya tuh tetap di atas 2,0, ya berarti mahasiswa tersebut bisa dinyatakan lulus tepat waktu. Tapi ya harusnya sih, kalau bisa sih jangan 2,0 lah ya. Kenapa saya pasang di sini 2,0? Karena ini adalah syarat dari pemerintah. Jadi sebenarnya kalau 2,1 gitu ya, lulus gitu. Misalkan saya kasih, ini nauzubillah min zalik ya sebenarnya. Cuma saya kasih ilustrasi aja. Misalkan semester 1 nilainya C semua, berarti IP-nya 2. Semester 2 nilainya C semua, IP-nya 2. IPK-nya masih 2 ya Ibu dan Bapak. Tapi lulus nih, lulus semua, nggak ada yang ngulang. Semester 3 juga demikian, C semua. Jadi IPK-nya tetap 2. 4, 5, 6, 7, 8, C semua. Sehingga secara kumulatif IP-nya di ujung itu 2,0. Ya, dan mahasiswa ini ya udah kan sudah lulus, C itu lulus Ibu dan Bapak, C itu lulus. Dan IPK-nya 2,0. Ya, IPK-nya 2,0. Semua mata kuliah lulus, selesai tepat waktu. Boleh lulus nggak? Boleh, itu tidak menyalahi ketentuan gitu. Karena memang mata kuliah lulus, jumlah SKS ditempuh sudah melebihi 144 SKS, IPK di atas 2 gitu. Tapi ya harusnya yang dijadikan target minimum 3 lah ya di sini Ibu dan Bapak ya, jangan 2. Ini sekali lagi ini adalah aturan pemerintah, dan kalau yang untuk ini memang Perbanas kita tidak punya ketentuan internal yang menyatakan bahwa kalau mau lulus dari Perbanas IPK-nya harus 3 loh gitu. Itu kita tidak punya. Untuk IPK kita mengikuti syarat atau ketentuan dari pemerintah, yaitu untuk lulus IPK-nya adalah 2. Tapi akan sangat kita sayangkan kalau tidak bisa mencapai 3 gitu, karena kompetisi di luar sana di masa-masa ini semakin meningkat. Mungkin kalau 15-20 tahun yang lalu 5 itu sudah menjadi patokan, kalau sekarang menurut saya pribadi itu sebenarnya mahasiswa harus mencapai 3 agar lebih punya kesempatan memasuki dunia kerja. Itu akan bisa jadi tiket masuk gitu ya. Saya katakan tiket masuk karena kalau untuk survive dan berkembang di dunia kerja, ada banyak hal atau banyak faktor lainnya yang bisa mempengaruhi. Ini penyelesaian studi tepat waktu untuk program studi sarjana dengan beban total SKS 145 SKS. Nah, ini saya sampaikan lagi, kalau mau studi selesai studi lebih awal seperti apa. Nah, ini misalkan pada program studi yang sama, bebannya juga 145 SKS. Misalkan di semester 1, mahasiswa ini mengambil 18 SKS sesuai dengan rancangannya dan mendapatkan IP 3,5 misalkan. Semester 2 masih mengambil sesuai dengan rancangannya 18 SKS dan juga masih mendapatkan IP 3,5 sehingga IPK-nya sekarang menjadi 3,5 pada saat memasuki semester 3. Karena mahasiswa ini IPK-nya 3,5, ambil 24 SKS.
Dan ternyata meskipun mengambil 24 SKS, dia masih bisa menjaga IPK-nya di atas 3 gitu. Misalkan, tapi masih 3,4 gitu ya. Sehingga masih diizinkan lagi mengambil 24 SKS di semester yang keempat. Sehingga diambil lagi 24 SKS. Dan terus dia masih tetap bisa menjaga IPK-nya tetap di atas 3, sehingga terus-menerus dari mulai semester 3 sampai semester 6 itu mengambil 24 SKS. Di semester 7 dia hanya tinggal mengambil SKS yang tersisa, yaitu 13 SKS. Dan kalau dia lulus di sini, maka studinya dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun. Apakah mungkin studinya selesai 6 semester untuk sarjana? Dari simulasi ini tidak dimungkinkan karena memang ada pembatasan tadi dari pemerintah, jumlah SKS yang bisa diambil di tiap semester itu hanya SKS. Dan ini juga catatan tidak mengambil cuti akademik. Lulus mata kuliah tiap semester, nggak ada yang diulang, lanjut terus pokoknya. Ini, apakah bisa seperti ini? Bisa. Dan tidak sedikit yang menyelesaikan studinya di Perbanas dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun untuk jenjang sarjana. Demikian pula halnya untuk yang diploma. Jadi diploma itu bisa diselesaikan dalam waktu 5 semester atau 2,5 tahun. Kalau desainnya itu 6 semester, desain kurikulumnya. Nah, pemerintah, sebagaimana tadi saya berikan informasi di awal, pemerintah memberikan kita ekstensi sebenarnya untuk diploma atau D3 itu sampai dengan 10 semester, dan untuk S1 sampai dengan 14 semester. Tapi saya berharap sekali bahwa kelengangan itu jangan sampai digunakan kalau bisa. Baik, kemudian skala nilai di Perbanas Institut, Ibu dan Bapak, kami menggunakan skala kualitas nilai, ada min dan ada plusnya. Jadi, tidak mutlak A, B, C, D, tapi ada A min dan ada B plus. Dan ini nilai relatifnya yang digunakan untuk menghitung IPK. Ini nilai absolut yang biasanya diturunkan dari pembobotan terhadap tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Jadi Pak nilai Yayo, absolut ini untuk rentang nilai waktunya 5 ya? menit lagi, Pak. Untuk waktunya, Waduh. Pak Yayo. Oke, saya kebut ya kalau gitu ya. Oke, mungkin ini juga hal yang perlu saya sampaikan bahwa peta aktivitas semester reguler itu petanya seperti ini, Ibu dan Bapak. Ada UTS dan UAS di tengah-tengah. Biasanya sebelum awal kuliah, mahasiswa itu selalu kita minta untuk melakukan registrasi. Putra dan putri Ibu Bapak sekarang belum melakukan registrasi, tapi nanti di semester 2, memasuki semester 2, adalah hal yang penting untuk melakukan daftar ulang, Ibu dan Bapak. Ini adalah untuk mengkonfirmasi bahwa putra dan putri Ibu dan Bapak itu masih akan berkuliah atau masih tetap menjadi mahasiswa Perbanas di semester berikutnya. Ya. Nah, setelah registrasi ini, baru nanti melakukan pembayaran tahap pertama untuk semester tersebut dan melakukan proses pengambilan mata kuliah. Untuk semester 1, Ibu dan Bapak, memang putra dan putri Ibu Bapak itu belum mengambil mata kuliah secara mandiri karena sifatnya masih paket. Tapi nanti memasuki semester kedua, ini ada proses pengambilan mata kuliah atau yang disebut sebagai kartu rencana studi gitu ya, mengambil mata kuliah. Nah, kemudian berkuliah, dan ada dalam satu semester kami menerapkan pembayaran dalam 2 tahap. Jadi yang tahap pertama itu sebelum awal perkuliahan, dan tahap kedua itu adalah sebelum ujian tengah semester. Ini mohon maaf, sebelumnya ada desain di mana ada minggu tenang sebelum UTS, tapi minggu tenang sebelum UTS sekarang sudah tidak kita terapkan. Ada hanya 1 minggu tenang sebelum pelaksanaan UAS. Jadi ini peta aktivitasnya dalam 1 semester, siklusnya seperti itu, Ibu Bapak. Sebelum semester mulai registrasi, setelah registrasi kemudian melakukan pembayaran tahap pertama, setelah itu mengambil mata kuliah, kemudian mulai kuliah. Kemudian nanti beberapa 2 minggu sebelum UTS itu melakukan pembayaran tahap kedua, kemudian UTS, dan nanti UAS. Itu polanya selalu seperti itu. Baik, cuti akademik. Pemerintah mengizinkan untuk mengambil mahasiswa mengambil cuti akademik, tapi ada ketentuannya, Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah cuti akademik itu berlaku 1 semester. Jadi nggak bisa cuti cuma mau 3 minggu, 4 minggu, itu tidak bisa. Cuti itu adalah berlaku 1 semester. Artinya dia tidak akan mengikuti 1 semester penuh.
Dan cuti akademik ini baru bisa diajukan setelah menjalani 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Jumlah cuti akademik yang boleh diambil itu sama untuk S1 dan D3. Mohon maaf, untuk S1 maksimal 4 semester dan untuk D3 itu maksimal 2 semester. Ya. Dan cuti akademik ini maksimal dapat diajukan 2 semester berturut-turut. Jadi contohnya seperti ini. Meskipun untuk mahasiswa S1 itu boleh cuti sampai 4 semester, tapi tidak boleh 3 semester berturut-turut. Maksimal hanya 2 semester berturut-turut. Ya, misalnya ada mahasiswa semester 1 dan semester 2 aktif, semester 3 cuti, semester 4 cuti, maka semester 5 dia harus aktif lagi. Tidak boleh cuti kembali di semester 5. Karena aturan pemerintah adalah tidak boleh 3 semester, tidak boleh lebih dari 2 semester berturut-turut. Maksimal hanya 2 semester berturut-turut. Nah, yang paling penting adalah yang butir terakhir, Ibu dan Bapak, itu cuti akademik tidak menambah batas waktu studi mahasiswa. Jadi yang tadi untuk S1 itu 14 semester, itu termasuk jatah cuti 4 semester di dalamnya. Bukan artinya karena ada cuti 4 semester, jadi totalnya 18 semester dong. Bukan. 4 semester cuti tetap terhitung di dalam 14 semester tersebut. Dan juga untuk yang D3, bahwa 2 semester cuti ini termasuk di dalam 10 semester. Sudah termasuk di sana. Jadi mohon berhati-hati Ibu dan Bapak, saya sangat tidak menyarankan mahasiswa itu cuti kecuali memang ada force major yang menyebabkan mahasiswa tidak bisa beraktivitas kuliah di semester tersebut. Karena ini tidak menambah batas waktu. Itu yang penting menjadi catatan. Di Perbanas kami memiliki status mahasiswa tidak aktif. Status mahasiswa tidak aktif itu adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi. Jadi mohon kalau tidak aktif ya berarti tidak bisa berkuliah. Jadi mohon kiranya tadi menjadi penting titik ini di awal bahwa di setiap semester itu harus melakukan daftar ulang Ibu dan Bapak yang disebut sebagai registrasi atau nanti statusnya akan berubah di sistem menjadi tidak aktif. Oke, ini ada beberapa kondisi di mana mahasiswa itu masuk dalam kategori tidak bisa menyelesaikan studi gitu ya. Jadi pada ini bisa dicermati, bahan ini akan saya minta untuk didistribusikan Ibu dan Bapak, tapi kalau tidak bisa menyelesaikan jumlah SKS dalam waktu yang sudah ditentukan, maka itu yang tadi saya katakan habis masa studi, yaitu artinya tidak bisa menyelesaikan studi atau drop out. Atau tidak aktif selama 4 semester berturut-turut atau mengambil cuti selama 4 semester berturut-turut. Itu juga kondisinya tidak menyelesaikan studi. Atau memang yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri mungkin karena pindah ke kota yang lain atau mungkin juga pindah ke perguruan tinggi yang lain atau karena hal yang lainnya. Untuk setiap mahasiswa kami akan menugaskan dosen untuk menjadi dosen penasihat akademik atau dosen PA menyebutnya. Jadi ini adalah peran dari dosen PA itu adalah membantu mahasiswa merencanakan studi, juga menyetujui dan juga memberikan saran pengambilan mata kuliah. Nanti di ujung, pada saat pengerjaan tugas akhir, itu adalah menyetujui pengajuan proposal skripsi, dan juga memberikan saran dalam aspek akademis kepada mahasiswa. Proses penugasannya, setiap mahasiswa itu akan didampingi oleh seorang dosen PA. Dan dosen penasihat akademik ini adalah dosen tetap pada program studi di mana mahasiswa tersebut terdaftar. Dosen PA itu bersifat tetap, jadi terus mendampingi mahasiswa selama proses studinya di Perbanas Institut. Ini kalau di SMA mungkin kayak wali kelas gitu ya, mungkin seperti wali kelas. Ini akan memantau perkembangannya seperti apa, perkembangan studinya seperti apa. Di Perbanas, kami juga punya beasiswa, pemberian beasiswa itu adalah beasiswa internal, yaitu beasiswa yang memang asal dananya, sumber dananya itu adalah dari Perbanas sendiri, sedangkan ada juga beasiswa eksternal yang sumber dananya itu adalah dari pihak luar, yang umumnya adalah dari pemerintah. Ada beasiswa yang kami berikan kepada mahasiswa yang punya prestasi akademik bagus, ukurannya adalah IPK, kemudian ada beasiswa yang kita berikan kepada mahasiswa yang aktif di keorganisasian, misalkan menjadi pengurus organisasi mahasiswa, atau beasiswa bagi atlet, ataupun juga mahasiswa yang memiliki prestasi lainnya, misalkan menjadi juara nasional di lomba tertentu dan seterusnya, itu bisa kami bisa mengajukan untuk diberikan beasiswa. Beasiswa eksternal, ada program dari pemerintah bidik misi, juga ada program prestasi akademik.
program bidik misi ini sekarang berubah namanya menjadi program KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIP Kuliah. Program prestasi akademik juga berdasarkan IPK, tapi nanti yang akan membiayai atau memberikan bantuan adalah dari pemerintah langsung, dan tidak jarang pemerintah itu memberikan skema lainnya. Misalkan di semester Gasal ini memang ada bantuan yang dikeluarkan pemerintah karena kondisi pandemi COVID yang sifatnya mungkin itu temporary ya, occasional, hanya pada semester Gasal ini dan mungkin tidak berlanjut di semester berikutnya. Nah, pemberian beasiswa ini diberikan per semester, jadi setiap semester itu dan ditetapkan kembali. Jadi bukan sekali dapat itu berlaku sampai dengan lulus, tapi penerimaan beasiswa ini berlaku setiap semesteran. Ini tadi mungkin sudah saya sampaikan pembayaran uang kuliah. Oke. Ini yang perlu saya, dalam peta yang tadi saya sampaikan, memang akan ada timbul beberapa kendala jika pembayaran uang kuliah itu tertunda, Ibu dan Bapak. Contoh misalkan, kalau kan tadi urutannya registrasi di awal semester, kemudian membayar uang kuliah tahap 1 dan mengambil mata kuliah. Semisal pada batas waktu yang sudah ditentukan, seorang mahasiswa belum dapat melunasi uang kuliah, pembayaran uang kuliah tahap 1, maka dampaknya itu akan terjadi bahwa mahasiswa tersebut tidak dapat mengambil mata kuliah. Ya, dan kalau ini tidak diselesaikan, artinya karena nggak bisa mengambil mata kuliah, berarti tidak bisa berkuliah, statusnya akan berstatus cuti akademik. Nah, yang lainnya adalah apabila terjadi penundaan pembayaran tahap 2, jadi mahasiswa sudah registrasi, sudah bayar, kemudian sudah bisa mengambil mata kuliah, kemudian kuliah. Nah, kan kemudian akan timbul pembayaran tahap 2 sebelum UTS, tapi ternyata pembayaran tahap 2-nya tidak bisa diselesaikan, maka itu akan timbul konsekuensi tidak dapat mengikuti UTS. Nah, kalau tidak dapat mengikuti UTS, ini ujungnya akan berimbas kepada nilai yang tidak lengkap sehingga dapat menyebabkan ketidaklulusan mata kuliah. Nah, ini yang saya kotaki yang penting, Ibu dan Bapak. Kami tentunya sebagai institusi pendidikan tinggi tidak serta-merta menutup mata pada kemungkinan terjadinya kesalahan keuangan yang menyebabkan seorang mahasiswa itu kemudian tidak atau butuh waktu tambahan menyelesaikan kewajiban keuangannya. Sehingga kami mengharapkan bahwa Ibu dan Bapak atau mungkin adik-adik mahasiswa itu bisa mengkomunikasikan sedini mungkin terkait adanya kendala yang dapat menyebabkan penundaan pembayaran uang kuliah atau semester. Jadi artinya sebelum batas waktunya, kalau memang diketahui itu tidak bisa memenuhi kewajiban pada waktunya, mohon dikomunikasikan. Deadline-nya lewat, setelah batas waktunya lewat, baru kemudian melapor gitu loh. Karena kami menggunakan sistem komputerisasi, sistem sudah akan mengunci duluan. Tapi kalau sebelum batas waktunya sudah dikomunikasikan, kita akan coba duduk bersama dan carikan solusi atau jalan tengah bagaimana kiranya agar mahasiswa tetap bisa kuliah dan tidak kendala dalam mengambil mata kuliah ataupun mengikuti ujian. Jadi itu yang penting, Ibu dan Bapak, kotak yang merah ini. Apabila dirasakan akan ada kendala, mohon dapat berkomunikasi sedini mungkin dengan kami. Nanti saya akan sampaikan informasi nomor-nomor yang bisa dihubungi. Oke. Dalam perkuliahan itu uang yang dibayar itu sudah tidak ada tambahan lagi, kecuali untuk registrasi. Biaya daftar ulang registrasi itu 100.000 per semester. Dan kemudian kalau mengambil semester padat SP itu memang dihitung terpisah, dihitung per SKS. Tapi uang kuliah semesteran itu memang sudah paket, jadi tidak ada pembedaan antara mengambil 24 SKS ataupun mengambil 20 SKS. Jadi memang diuntungkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya bagus bisa mengambil SKS lebih dibanding teman-temannya, karena uang semesteran yang dibayarkan itu tetap sama. Nanti di ujung ada biaya bimbingan skripsi, kemudian uji kompetensi dan sidang skripsi, dan juga ada biaya wisuda. Ada tes TOEFL, karena di beberapa program studi atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada syarat nilai TOEFL sebagai salah satu syarat kelulusan. Tapi di luar itu, apakah ada uang praktikum? Itu nggak ada. Kalaupun misalkan ada mata kuliah kerja praktek, apakah ada uang mata kuliah kerja praktek? Itu tidak ada. Ya, jadi mohon kiranya kalau nanti ada uang kuliah yang atau biaya yang keluar dari sini, bisa ditanyakan, dikonfirmasi ke pihak kami.
ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Ini mungkin yang penting Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak, kami berikan akses ke portal Akademik Perbanas Institute. Saya izin pindah share screen dulu. Ini adalah portal akademik kami, Ibu dan Bapak. Aksesnya adalah portal.perbanas.id. Jadi, Ibu dan Bapak bisa login, sudah kami buatkan. Itu usernya adalah ortu, kemudian, mohon maaf sebentar. Kemudian NIM dari putra-putri Ibu Bapak masing-masing. Jadi usernya adalah ortu, kemudian strip NIM Ibu Bapak masing-masing. Nah, kemudian passwordnya adalah NIM putra-putri Ibu Bapak masing-masing. Ini password awal. Nanti pada saat pertama kali login, Ibu dan Bapak akan diminta untuk mengubah passwordnya. Jadi untuk saat ini, untuk login pertama kali, itu adalah menggunakan NIM, sedangkan username-nya adalah ortu strip NIM. Ini gunanya untuk apa, Ibu dan Bapak? Kami berikan akses ini saya contoh, agar Ibu dan Bapak bisa melihat, pertama, jadwal kuliah. Bisa tahu jadwal kuliah putra-putri Ibu Bapak sekalian. Dan juga bisa tahu siapa dosen pembimbing akademiknya. Ini kebetulan yang ini Wakil Rektor Kerjasama dan Fasilitas. Jadi menunya ada di sini, ada jadwal kuliah, ada rekap absen. Ibu dan Bapak bisa lihat berapa kali kehadiran putra-putri Ibu Bapak pada mata kuliah yang sedang berjalan di semester ini. Ya. Kemudian ada kartu hasil studi. Oh, ini linknya sebenarnya, mungkin nanti saya perbaiki dulu. Bisa lihat transkrip nilai. Oh, masih linknya sepertinya ada broken link, nanti kami akan perbaiki dulu. Tapi ini adalah nanti kita, Ibu Bapak bisa melihat IPK dari putra dan putrinya Mas. Yang terakhir itu adalah status keuangan. Jadi contoh di sini Ibu dan Bapak bisa lihat total tagihannya ya berapa dan statusnya seperti apa. Ini penting karena bukan tidak jarang sih. Beberapa kali kami kedatangan orang tua mahasiswa yang kemudian menanyakan, anak saya bagaimana status keuangannya, ternyata selama berkuliah, orang tuanya selalu memberikan uang kepada putra atau putrinya untuk membayar uang kuliah, tapi tidak langsung dibayarkan, sehingga masih ada tagihan. Dengan seperti ini, Ibu dan Bapak bisa memantau apakah memang uang kuliah yang dipercayakan itu memang sudah dibayarkan atau belum. Ya. Jadi nanti dicoba login Ibu dan Bapak, alamatnya adalah portal.perbanas.id, username-nya ortu strip NIM, dan password awalnya adalah NIM. Nanti setelah login akan bisa mengubah passwordnya. Ya, ini alamatnya, user ID-nya ortu NIM, passwordnya mohon maaf, ini hanya NIM saja, tidak pakai ortu strip NIM lagi, mohon maaf, hanya NIM-nya saja ya, Ibu dan Bapak, nanti kalau dicoba silakan. Ini mungkin slide terakhir dari saya, ini adalah kontak kami untuk layanan administrasi akademik. Kalau lewat email, sebagaimana email yang tercantum, dan kalau mau lewat WA atau telepon langsung ke nomor yang tersedia, demikian juga layanan kemahasiswaan, layanan keuangan, dan juga layanan teknologi informasi. Jadi apabila ada hal-hal yang terkait dengan perkuliahan, bisa administrasi akademik, dengan aktivitas kemahasiswaan, misalkan mau memastikan apakah memang ada kegiatan kemahasiswaan, itu bisa ke layanan kemahasiswaan. Yang terkait dengan keuangan, misalkan tadi ada dugaan ada kendala pelunasan, ya bisa ke layanan keuangan. Dan kalau misalkan ada masalah mengakses portal, tidak bisa login, atau misalkan lain halnya yang terkait dengan teknologi informasi, bisa ke layanan teknologi informasi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mengambil waktu terlalu banyak, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa langsung lanjutkan ke sesi diskusi saja mungkin apabila ada pertanyaan.
Oke, saya kembalikan kepada Pak Ferry. Silahkan Pak Ferry. Terima kasih Pak Harya. Untuk pertanyaan sudah ada beberapa Pak di chat room. Bisa tolong ini kan dibacakan gitu mungkin. Oke Pak. Pertama dari Pak Zainuddin. Mohon izin bertanya Pak. Oke, mungkin saya respon sedikit. Ini ada yang saya tampilkan dulu satu lagi yang slide yang ada portal dan ini yang alamat portal Ibu dan Bapak bisa di capture mungkin. Saya akan sediakan akses atau file presentasi ini nanti di dalam portal Ibu dan Bapak bisa download. Tapi untuk ke portalnya ini passwordnya hanya NIM Ibu dan Bapak ya. Jadi tidak pakai ortu dan stripnya. Jadi bukan NIM-nya saja. Sebagaimana tadi disampaikan itu adalah password awal. Nanti waktu pertama kali login Ibu dan Bapak akan diminta untuk mengubah passwordnya. Gitu. Kemudian ini yang kedua untuk kontak layanan administrasi akademik, layanan kemahasiswaan, layanan keuangan, dan layanan teknologi informasi. Baik, saya coba cek pertanyaannya ya. Saya harus scroll dulu ke atas, mohon maaf. Oke. Dari orang tua dari ini Bapak Zainuddin, mohon maaf kalau saya salah. Kalau uang semester sudah lunas, namun uang pangkal belum lunas, mau minta jika memang uang semester sudah lunas, sudah diselesaikan, tapi uang pangkal misalkan ada penundaan, sebagaimana tadi saya sampaikan Pak atau Bu, silakan dikomunikasikan. Kita akan sesuaikan dengan rencana kapan kira-kira itu dapat diselesaikan gitu ya. Tapi mohon kiranya ya kalau bisa dilakukan sebelum batas waktu ujiannya gitu. Karena memang di dalam sistem itu selama masih ada tagihan yang belum lunas, itu maka mahasiswa itu tidak akan bisa dicatatkan kehadirannya oleh dosen, bisa mengikuti ujian gitu. Oleh sebab itu tadi mohon dikomunikasikan sedini mungkin atau seawal mungkin sehingga kami bisa mengakomodir atau membantu menemukan jalan tengahnya seperti apa. Kemudian dari Bapak atau Ibu untuk memastikan pembayaran kita transfer atau bank sudah masuk ke bagian keuangan atau belum, mungkin sudah terjawab dari yang tadi saya sampaikan, nomor layanan keuangan sudah ditampilkan ya Bapak atau Ibu Nonong, dan juga bisa mencek langsung melalui akses portal. Jadi dari situ, dari portal tadi kan sudah bisa kelihatan mana yang sudah lunas, itu mana yang belum lunas. Gitu. Kalau rasanya sudah membayarkan dan punya buktinya, kemudian statusnya di dalam portal itu masih terlihat belum lunas, Ibu dan Bapak bisa menghubungi bagian layanan keuangan. Itu. Tadi address portal sudah, kemudian dari Ibu Iren, untuk daftar ulang apakah dikenakan biaya? Iya, daftar ulang dikenakan biaya Rp100.000, Ibu. Jadi hanya Rp100.000 dan itu hanya untuk memastikan bahwa memang masih tetap menjadi mahasiswa Perbanas di semester tersebut. Kemudian 2 semester pendek untuk perbaikan nilai atau mata kuliah yang baru, bisa dua-duanya Ibu. Saja untuk pengambilan mata kuliah baru, itu tadi biasanya ada, kalau mengambil mata kuliah ke atas itu ada prasyarat gitu. Misalkan mau mengambil mata kuliah apa ya, mungkin akuntansi lanjutan gitu, mungkin ada prasyaratnya, dia harus sudah lulus mata kuliah apa dulu. Nah itu akan menyesuaikan, jadi bisa saja mengambil ke atas, tapi sesuai dengan syarat dari atau prasyarat dari kuliah tersebut. Bagaimana dengan magang? Magang di masing-masing program studi itu memang ada, dan seiring dengan sekarang
kebijakan dari Mendikbud tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita Perbanas juga bekerja sama dengan beberapa BUMN, yaitu dalam format magang bersertifikat. Nah, magang bersertifikat ini atau magang-magang di tempat-tempat yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan diakui oleh kampus, itu bisa diakui kesetaraannya dalam jumlah SKS tertentu. Jadi itu bisa menggantikan mata kuliah magang. Khususnya untuk magang bersertifikat, yaitu program yang memang dilaksanakan oleh BUMN, yang kita sudah ada banyak mahasiswa sebenarnya yang penempatan ada di Bank Mandiri, di Antam, di Pertamina, dan masih banyak lagi. Itu magangnya full 1 semester, banyak yang justru mendapatkan gaji, dan juga mahasiswa itu kita setarakan, kita akui dalam bentuk SKS, sehingga tidak menambah masa studinya. Kemudian dari Bu Sumini, apa ada keringanan biaya bagi mahasiswa yang baru saja ditinggal meninggal ayahnya? Ini mungkin sebagaimana tadi saya sampaikan, dikomunikasikan Bu dengan pihak kampus. Tentunya kami akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang di luar yang berlaku secara umum dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi khusus, sebagaimana tadi saya sampaikan, pada prinsip kami tentunya ingin putra dan putu Bapak itu tetap bisa berkuliah dan menyelesaikan studinya. Jadi kalau memang ada bantuan yang dirasakan perlu, kita coba cari solusinya seperti apa. Untuk resume nanti akan di-share Pak presentasinya. Kemudian, dari Pak Fauzin, ortu strip name, bagaimana menuliskan namanya kalau nama ortunya 2 kata. Jadi bukan nama orang tua, ibu dan bapak, tapi memang ortu, strip, dilanjutkan. Jadi bukan ortunya itu tidak diganti dengan nama orang tua, bukan diganti dengan nama ibu dan bapak, tapi ortu, strip, nim. Jadi nyambung semua, bukan diganti dengan nama. Kemudian, apakah portal untuk ortu itu sama dengan portal dengan mahasiswanya? Secara portal sama, informasinya akan sama yang di antara mahasiswa dengan di orang tua. Bedanya kalau di mahasiswa itu akan ada menu-menu untuk mengambil mata kuliah gitu. Kalau orang tua memang tidak ada menu untuk mengambil mata kuliah, tapi bisa memantau anaknya, mahasiswanya, anaknya kuliahnya masuk berapa kali, nilainya berapa, kemudian tagihannya seperti apa, apakah memang ada tunggakan atau tidak. Jadi menu yang diakses oleh putra dan putri ibu bapak selaku mahasiswa itu akan lebih banyak, akan lebih lengkap dibandingkan menu yang punya ibu dan bapak. Kalau yang punya orang tua itu intinya menunya adalah untuk melihat, sedangkan kalau yang untuk mahasiswa menunya ada yang sifatnya transaksional, seperti pengambilan mata kuliah gitu, contohnya. Misal dari Bu Diah Widiarti, misal saya mau melakukan pembayaran kedua untuk uang pangkal dan semester, apa masih bisa ya? Jadi total. Oh ya, jadi memang kalau melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri, melalui virtual account, kalau ada itu akan yang langsung tampil memang total tagihannya Ibu dan Bapak. Jadi kalau mau membayar sebagian, memang tidak bisa dilakukan melalui virtual account seperti itu. Karena yang tampil di dalam layar itu memang adalah akumulasi dari seluruh tagihan. Ya. Nah, kalau ternyata membayarnya mau bertahap atau mau dibayarkan dulu sebagian, itu mohon menghubungi layanan keuangan untuk bisa disampaikan bahwa saya akan melunasi dulu yang misalkan uang pangkal tahap 2 gitu. Nah, nanti informasikan seperti apa oleh bagian layanan keuangan. Ya, karena memang kalau langsung melalui channel ATM atau e-banking atau internet banking itu yang muncul adalah akumulasi dari seluruh tagihannya. Mohon maaf Pak Yayo, mungkin ya. orang ada yang mau langsung bertanya selain via chat room.
Oke, ini banyak juga ya, jadi mungkin waktunya nanti terbatas. Saya mohon izin sebentar Ibu dan Bapak, sebelum yang bertanya langsung Mas Ferry, saya mungkin mengundang Mbak Isnin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, takutnya waktu kita terbatas selaku dekan di FEB dan di FTI. Sebentar saja mungkin. Bu Esti, monggo silakan Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit. Monggo di-unmute dulu Bu Esti. Ya. Baik, terima kasih Pak Yayo. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Pak Yayo, Pak Edi, dan Pak Slamet Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak, Ibu, para orang tua, wali, dan wali mahasiswa baru. Selamat datang, selamat bergabung dengan Perbanas Institut. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah memilih Perbanas untuk tempat belajar bergabung dengan Perbanas Institut. Saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tadi sudah dijelaskan beberapa hal oleh Pak Yayo, baik mengenai masa studi, kemudian kurikulum dan sebagainya. Ada beberapa tadi yang menanyakan apakah PA itu memang nanti akan kami setiap mahasiswa akan kami berikan PA untuk mengkomunikasikan atau mendampingi putra-putri Bapak Ibu di dalam menjalani proses perkuliahan, terutama untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang FRS, tentang pengambilan mata kuliah atau prasyarat dan sebagainya, untuk mengkomunikasikan lebih lanjut tentang masa studinya dan IPK dan sebagainya, itu nanti untuk PA itu memang akan kami tunjuk. Jadi mahasiswa tidak bisa memilih satu-satu, tapi akan kami tentukan dan nanti akan segala sesuatu untuk bisa menghubungi Kaprodi atau Sekprodi dan Dekan, nanti akan kami berikan nomor HP maupun email dan sebagainya. Nah, saya rasa nanti untuk selanjutnya hal-hal yang terkait dengan proses perkuliahan, UTS-nya kapan, itu bisa dikomunikasikan lebih lanjut, bisa ditanyakan baik ke kami di dekanat maupun di Kaprodi masing-masing. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Waktu saya kembalikan Pak Yayo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Esti. Selanjutnya mungkin Pak Isnin selaku Dekan FTI, monggo silakan Mas kalau ada yang mau disampaikan. Suara saya sudah keluar ya? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada Ibu Bapak, orang tua mahasiswa baru di Perbanas. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, dan semua jajaran yang ada di Perbanas yang sudah hadir hari ini. Untuk dari kami Fakultas Teknologi Informasi, seperti yang lain juga, yang pasti terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada Perbanas, khususnya kalau mahasiswa di FTI, untuk menekuni bidang yang lebih tinggi setelah sekolah menengah di kampus kami. Insya Allah kami dengan titipan atau amanah yang diberikan ini, kami akan dengan baik untuk membimbing putra-putri Ibu Bapak sampai ke target selesai. Insya Allah sih bisa selesai dalam waktu yang tepat waktu atau bisa yang lebih cepat lagi ya. Tentu saja yang perlu kami tekankan adalah peranan dari Ibu Bapak selaku orang tua untuk melakukan Mas Isnin, mohon maaf, tolong di-unmute Mas. Ya, tadi terpencet sepertinya. Ya. Oke. Jadi sekali lagi
kami akan lakukan yang terbaik dengan amanah yang diberikan kepada kami untuk menitipkan putra-putri Ibu Bapak. Tapi kami juga ingin bekerja sama dengan Ibu Bapak, khususnya dalam hal pemantauan bersama untuk perkembangan studi putra-putri Ibu Bapak. Khususnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek Akademik, Ibu Bapak sudah difasilitasi alat pengendali yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kami. Cuman memang informasi yang ada kalau kami adalah dari pengurus, kalau yang di portal tadi tentu saja dengan kesesuaian kapasitas Ibu Bapak sebagai orang tua, maka informasi yang diberikan juga yang disesuaikan. Jadi itu yang kami harapkan kerjasamanya. Insya Allah kami bisa menjalankan amanah untuk membimbing putra-putrinya sampai selesai studinya. Nah, sebagai tambahan, untuk di FTI kami menyediakan alamat email Ibu Bapak. Jadi kalau yang ingin berkomunikasi dengan saya selaku dekan itu ada di chatting, saya tulis ya. Kalau di dekan fti@perbanas.id. Tapi kalau ingin langsung berkomunikasi dengan prodinya, silahkan menghubungi alamat email, tinggal ditambahin saja. Kalau tadi fakultas adalah fti@perbanas.id. Kalau untuk menghubungi prodi SI, berarti fti.si@perbanas.id. Nah, kalau untuk yang TI sama, jadi fti.ti@perbanas.id. Nah, dengan seperti ini kami berharap ada komunikasi yang terjalin dengan kami jika ada apa-apa, misalnya khususnya untuk tingkat fakultas. Itu saja dari kami. Sekali lagi, terima kasih amanahnya yang diberikan, dan kami berharap benar-benar untuk dapat bekerja sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isnin dan Bu Esti atas apa yang disampaikan. Ini tadi saya sambil membaca sedikit di chat grup Ibu dan Bapak. Saya lihat banyak pertanyaan yang sifatnya teknis dan mungkin personal gitu. Ini salah satunya dari Ibu Rita Ubayati ya. Kalau baru kuliah kemudian dipanggil pelatnas bowling gitu, dalam rangka SEA Games, ini bagaimana? Saya pikir untuk hal-hal yang sifatnya teknis dan spesifik, nanti bisa menghubungi ke bagian-bagian atau nomor-nomor layanan yang tadi saya sampaikan, supaya bisa kita sampaikan secara lebih detail satu persatu. Karena rasanya tidak mungkin di waktu yang terbatas ini kita detailkan satu-satu gitu, case per case untuk masing-masing mahasiswa. Itu mungkin tadi dari Mas Ferry mungkin ada Ibu dan Bapak yang mungkin ada satu atau dua orang yang ingin bertanya langsung. Dipersilakan ya Mas Ferry ya. Ya Pak, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Pak, saya mau bertanya boleh? Oh baik Ibu, silakan. Silakan Bu. Bu siapa tadi Bu yang mau bertanya? Ibu siapa? Mohon maaf. Saya Pak, Ibu Meti Edward Zalpa. Ya Bu, silakan Bu. Apa yang ingin ditanyakan Bu? Oke, maaf Pak kalau sinyal saya jelek, kalau sinyal internet saya jelek, karena kebetulan saya lagi ada di luar kota. Saya cuma mau tanya ini aja Pak. Kenapa saya dari Ibu Masayu Azahra Tiara Azahra, S1 jurusan perbankan syariah. Saya mau tanya, kenapa memang ketentuan dari Perbanas untuk S1 itu 7 tahun? Karena waktu zaman saya itu cuma 5 tahun gitu. Memang harus 7 tahun atau kalau memang anaknya smart gitu kan itu bisa kurang dari itu, tidak masalah kan ya Pak ya?
Sekian Pak, itu aja pertanyaan saya untuk sementara ini. Baik, Bu, saya jawab ya Bu, dan juga mungkin untuk Ibu dan Bapak yang lain. Jadi 7 tahun itu adalah waktu maksimal yang diberikan oleh pemerintah. Maksimal, Secara Bu, bukan desain, minimal. ya, secara Sulit deh. desain S1 itu selesai 4 tahun, Bu, bukan 5 tahun. 4 tahun, dan bahkan bisa 3,5 tahun kalau Screen sharing mahasiswanya apa sih? ini ya, apa namanya, nilainya Oh, bagus. mulai. Jadi saya ulang ya, Ibu dan Bapak. Mas, S1 itu diselesaikan 4 tahun. Apabila mahasiswa mengikuti rencana perkuliahan yang sudah disusun dan selalu lulus setiap mata kuliah, itu 4 tahun selesai. Kalau mahasiswanya pintar, bisa mengambil lebih banyak SKS mulai dari semester 3, itu bisa selesai 3 tahun untuk S1. Tapi tidak boleh lebih dari 7 tahun. Tidak boleh lebih dari 7 tahun. Kalau 7 tahun belum selesai, itu habis masa studinya, Bu. Justru DO itu, Bu. Gitu. Nah, kalau untuk yang di D3, yang diploma, itu selesai 3 tahun. Kalau pintar, bukan kalau pintar ya, kalau nilainya bagus, itu bisa 2,5 tahun. Gitu, Bu. Paling lama 5 tahun. Nggak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi bukan paling cepat 7 tahun ya, Bu. Paling lama, Bu. Mudah-mudahan bisa 3,5 tahun ya, Bu ya. Amin, amin, amin Pak. Insya Amin. Allah. Nggak mau mengepus anak saya, tapi terima kasih Pak Harya Widi Putra. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Mungkin masih ada Bapak Ibu. Ya dong Pak, boleh. Silakan Pak. Budi Effendi Pak, dari orang tua dari Nasir Muhammad, jurusan S1 Manajemen Perbankan. Baik Pak Budi. Oke Pak, tadi ada beberapa masalah yang dibahas ya Pak ya, khususnya yang tadi masalah terkendala dengan pembayaran. Nah itu tadi kan Bapak jelaskan bisa dapat dikomunikasikan terlebih dahulu Pak. Nah yang saya ingin tanyakan, mekanisme komunikasinya itu gimana Pak? Apakah memang cukup kita bisa menghubungi, menelpon di nomor-nomor yang tadi Bapak share, atau datang langsung ke kampus atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Memang untuk efisiensi gitu Pak, supaya lebih mudah, komunikasinya bisa dengan mengirimkan email. Kalau memang kendalanya adalah keuangan, itu ke email layanan keuangan atau menghubungi nomornya. Nanti kami akan hubungi balik Pak. Atau kalau memang Bapak kebetulan ada waktu dan bisa atau lebih nyaman datang langsung, bisa datang langsung ke ruang layanan akademik dan keuangan. Itu jadi satu, itu ada di bangunan atau di gedung yang belakang, di unit yang di belakang. Di sana ada ruangnya, itu bisa ketemu. Tapi memang kalau saya boleh sarankan lewat email atau lewat telepon Pak, nanti akan kami tindak lanjuti. Seperti itu. Mungkin di sini ada Pak Edi Yuwono, saya mungkin undang Pak Edi untuk bisa juga membantu, karena Pak Edi Yuwono ini adalah Wakil Rektor Sumber Daya Perencanaan yang membawahi bidang keuangan. Silakan mungkin Pak Edi. Masih di unmute Pak Edi. Mohon maaf Pak Edi, saya potong sebentar. Bapak Ibu, bagi yang belum absen bisa mengisi absen yang ada, silakan mengisi absen di chat room, ada linknya di situ. Terima kasih. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya. Jadi betul Pak, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arya tadi, kalau jika memang ada masalah, sebetulnya itu nomor-nomor yang diberikan kepada Bapak itu juga WA Pak, biasanya begitu. Jadi itu mungkin kalau misalnya Bapak mau lebih cepat dapat WA dulu. Biasanya sih memang kita membutuhkan, kami membutuhkan surat ya Pak, tapi suratnya dapat dilayangkan melalui email saja. Cukup gitu. Jadi biasanya ada, kalau misalnya kalau harus ada reschedule, ya itu kami hanya butuh kepastian kapan mau di reschedule-nya. Dan biasanya itu di surat untuk
mengajukan hanya untuk memastikan kapan reschedule kembali. Itu Pak Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi demikian Pak Budi, mudah-mudahan bisa menjawab. Bisa pakai channel WA ataupun channel email, dan kemudian nanti kita akan tindak lanjuti. Tapi kalau memang Bapak ingin datang ke kampus, juga silahkan. Saat ini kampus sebenarnya layanan sudah mulai aktif kembali, Pak. Memang kami masih mengikuti aturan pemerintah 30% yang masuk karena masih PSBB transisi. Tapi selalu ada yang memang standby untuk memberikan layanan. Itu mungkin Pak Budi. Ya, terima kasih Pak. Tadi suara Pak Edi agak pelan, tapi nggak apa-apa. Kecil ya Pak ya. Saya udah nangkep Pak. Iya Pak. Juga paham juga sih, nanti bisa mungkin langsung datang sekalian main-main juga kali Pak. Alumni sana juga saya zamannya Pak Thomas. Alhamdulillah. Iya. Oh, iyalah Pak, sekalian silaturahmi kalau gitu Pak. Terima kasih Pak Budi. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mas Ferry gimana waktunya? Oke, Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau bertanya? Ya. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak, karena sudah masuk waktu zuhur juga. Ya. Silakan Pak. Saya Pak Hera. Silakan Pak Helvi ya. Ya. Baik Pak Harya, terima kasih. Saya orang tua dari Vira Arina ya, S1 akuntansi. Saya beberapa kali, udah 3 kali cicilan, saya bayar ke Perbanas, pendidikan Perbanas ya, yang mandiri kalau nggak salah. Yang mandiri, ya. Ya, yang mandiri. Pak. Ya, saya komunikasi dengan WA. Tapi sampai dengan saat sekarang, saya belum terima kwitansi nih. Kwitansi pembayaran. Baru terakhir itu biaya semester yang 4,5 ya. Ya. Baru terima itu aja, yang lainnya yang sebelum-sebelumnya belum terima. Itu gimana Pak Harya? Baik Pak Helvi, terima kasih. Kebetulan mungkin juga ada Pak Edi di sini yang mau baik keuangan. Nanti akan kami telusuri ya Pak. Tadi Pak putrinya NIM-nya namanya siapa Pak? Vira Arina 2011. Vira Arina ya? Ya, 2011 04x24. 04x24 ya? Ya. Baik Pak, nanti akan kami telusuri apakah memang belum terkirim gitu, atau memang statusnya seperti apa. Tapi kalau mendengar dari yang Pak Helvi sampaikan sih, sebenarnya pembayarannya sudah diterima, tapi mungkin memang hanya tinggal buktinya saja mungkin Pak. Nanti juga untuk memastikannya Pak Helvi bisa cek di dalam portal tadi dengan login ke dalam sistem yang saya informasikan tadi, dan dicek statusnya mungkin di sana. Ya, terima kasih ya Pak Helvi informasinya ya. Jadi kami juga bisa bantu lacak di internal. Terima kasih Pak Helvi. Terima kasih. Ya. Baik Mas Ferry, saya kembalikan, mungkin waktunya sudah mendekati jam 12 karena mungkin ada penutup dari Pak Rektor. Silakan Mas Ferry. Terima kasih Ibu dan Bapak, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini tetap bisa berlanjut komunikasi kita. Insya Allah nanti mungkin sebenarnya dengan virtual ini mungkin lebih gampang untuk kita ketemu dibandingkan mengadakan acara langsung. Jadi jangan merasa terganggu kalau mungkin lain waktu kami undang kembali untuk pertemuan orang tua. Itu saja dari saya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke Mas Ferry. Silakan Mas Ferry. Terima kasih Pak Harya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan absen, bisa melakukan absen di chat room, ada linknya di situ, mohon Bapak Ibu mengisi. Untuk selanjutnya penutupan oleh Rektor Perbanas Institut. Kepada Bapak Hermanto kami persilahkan. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih tadi Pak Yayok, Bapak Ibu Dekan ya, Pak Edi juga tadi sudah menyampaikan berbagai hal, menjawab beberapa pertanyaan. Semoga apa-apa yang disampaikan itu bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu orang tua dan wali mahasiswa. Dan apabila ada yang belum terjawab pertanyaannya atau nanti belakangan ada lagi yang ingin ditanyakan, itu bisa menghubungi ya apakah dekan ya, apakah prodi ataupun kaprodi secara virtual, atau tadi Pak Budi sebagai alumni atau Bapak Ibu lainnya yang alumni ataupun bukan ingin
mampir di kampus, itu masih ada kemungkinan untuk bisa ketemu asal tidak banyak-banyak gitu ya, karena pemerintah tidak boleh lebih dari 5 orang ya, dan itu kita tetap comply. Nah, untuk berbagai hal tadi sudah disampaikan ya, bahwa penelusuran apakah pembayaran mahasiswa atau administrasi, apakah kemajuan ataupun prestasi belajarnya, kehadirannya dan sebagainya, dengan adanya kemajuan teknologi ini, Bapak Ibu bisa dengan mudah ya memantaunya melalui link-link yang tadi sudah disampaikan. Saya kira nanti juga Wakil Rektor Akademik ya bisa bisa diunduh juga ya, sehingga katakanlah nanti suatu saat bisa menjadi referensi atau rujukan ke depannya. Demikian saya kira, semoga apa-apa yang disampaikan bisa menambah pemahaman kita semua dalam rangka apa? Dalam rangka bisa kita tunjang keberhasilan mahasiswa-mahasiswi kita yang merupakan kebanggaan kami ya sebagai mahasiswa baru di Perbanas Institute, dan juga harapan dari Bapak Ibu supaya anandanya semuanya menjadi berhasil dan kelak menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu untuk absen, karena dari rekapannya belum semua Bapak Ibu melakukan absen, masih kami tunggu. Dengan berakhirnya penutupan oleh Rektor Perbanas Institute menandai bahwa acara kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Yohanes Ferry Cahaya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin live ya Pak. ya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang Terima kasih Pak. Terima kasih. Si Jimlab. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ferry. terima kasih. Terima kasih. Izin live ya Pak gitu. Ini sini ya. Kasih Pak. Izin Pak, ngadain gini-gini. izin keluar. Terima kasih, Izin Pak. keluar ya Pak. Dasarnya. Ini Pak. Izin live Pak. Lihat lagi Kak. Terima kasih Pak. Izin ya.